Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Rahmanda Putri, NIM 20230003, Prodi Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas tentang statistik. Yang pertama saya akan membahas yaitu kegunaan statistik. Statistik berfungsi hanya sebagai alat bantu. Peranan statistik dalam penelitian tetap diletakkan sebagai alat. Artinya, statistik bukan menjadi tujuan yang menentukan komponen penelitian lain. Oleh sebab itu, yang berperan menentukan masalah yang terjadi di jawabannya dan tujuan penelitian itu sendiri. Statistik dapat berguna dalam penyusunan model, perumunan hipotesis, pengembangan alat pengambilan data, penyusunan rancangan penelitian, penentuan sampel, dan analisis data yang kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga bermakna. Hampir semua penelitian ilmiah dilakukan terhadap sampel kejadian, dan atas dasar sampel ini ditarik suatu generalisasi pasti mengalami error. Disinilah salah satu tugas statistik, bekerja atas dasar sampel bukan populasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang apa itu statistik. Statistik adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, organisasi, analisis, interpretasi, dan penyajian data yang sering digunakan pada masalah ilmiah atau sosial. Statistik berkaitan dengan setiap aspek data, termasuk perencanaan pengumpulan data dalam hal desain survei dan eksperimen. Ketika data sensus tidak dapat dikumpulkan, ahli statistik mengumpulkan data dengan mengembangkan desain eksperimen tertentu dan sampel survei. Yang ketiga, kita akan membahas tentang metode statistik deskriptif dan induktif. Metode statistik ada dua, yaitu deskriptif dan induktif. Statistika deskriptif merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu hasil pengamatan sehingga memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak berkepentingan terhadap data dan informasi tersebut. Pokok-pokok bahasan yang diuraikan di dalam statistika deskriptif sebagai berikut. 1. Distribusi frekuensi. 2. Pengukuran nilai-nilai statistika. 3. Angka indeks. 4. Analisis time series atau analisis runtut waktu. Yang kedua, statistika induktif. Statistika induktif adalah mencakup metode yang berkaitan dengan analisis data, sebagian data yang kemudian digunakan untuk melakukan peramalan atau penaksiran kesimpulan atau generalisasi mengenai data secara keseluruhan atau populasi. Generalisasi tersebut mempunyai sifat tidak pasti karena hanya berdasarkan pada data sampel. Oleh sebab itu, dapat statistika induktif harus didasari dengan teori peluang. Pokok-pokok bahasan yang dikemukakan di dalam statistika induktif sebagai berikut. Yang pertama, probabilitas. Yang kedua, kurva normal. Yang ketiga, sampling dan distribusi sampling. 4. Estimasi atau pendugaan harga parameter. 5. Uji hipotesis baik sederhana perbandingan antara dua nilai, means atau proporsi. 6. Regresi termasuk pengujian signifikasi dan penggunaan untuk prediksi.
7 korelasi. Yang keempat, kita akan membahas tentang metode pengumpulan data. Yang pertama, registrasi atau pencatatan. Registrasi saat ini lebih kepada pencatatan secara individu melalui berbagai instruksi. Misalnya, pencatatan penduduk di desa-desa secara terus-menerus. Setiap ada warga baru yang tinggal, lahir maupun meninggal, maka warga yang terlibat ataupun perangkat desa melakukan pencatatan. Cara ini lebih dikenal dengan istilah catatan administrasi. Yang kedua, sensus. Sensus yaitu cara pengumpulan data secara lengkap di mana seluruh elemen dalam populasi yang menjadi objek penelitian diselidiki atau dicatat satu persatu. Yang ketiga, survei, yaitu pengumpulan data di mana data yang diselidiki adalah elemen dari populasi. Makin banyaknya jenis data yang dibutuhkan dalam satu penelitian, timbul permasalahan bagaimana menghasilkan data yang akurat dengan mengembangkan tenaga, biaya, dan waktu. Untuk itu, survei lebih sering digunakan untuk penelitian. Yang keempat, eksperimen. Lebih spesifik untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya memilih unit-unit dari suatu populasi, kemudian memberikan perilaku yang berbeda antara unit dan dibandingkan hasilnya. Misalnya, seorang peneliti ingin melihat pengaruh pakai ternak yang terbuat dari daun bakau terhadap pertumbuhan kambing. Maka diambil 10 ekor kambing berjenis kelamin sama dan umur yang sama. 5 ekor diberi makan daun bakau dan 5 ekor lagi makan rumput seperti biasa. Setelah beberapa minggu hasilnya dibandingkan. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpul data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperhatikan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dikomentari, dan sebagainya. Adapun 3 teknik pengumpulan data yang biasa digunakan adalah angket, observasi, dan wawancara. 1. Angket. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden yang dijawabnya. 2. Observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden atau wawancara dan angket, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi atau situasi kondisi. 3. Wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Cara pengumpulan data. 1. Metode acak atau random sampling. Setiap anggota dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Sampel random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak dengan menggunakan undian atau tabel angka random. 2. Systematic random sampling. Pengambilan sampel secara acak dengan menggunakan selang interval tertentu secara berurutan. Stratified random sampling. Pengumpulan sampel secara acak yang dibagi menurut lapisan-lapisan tertentu dan masing-masing lapisan memiliki jumlah sampel yang sama. Cluster sampling. Pengambilan sampel secara acak yang dibagi berdasarkan areanya. Tiap daerah memiliki jatah terampil yang sama. Metode tidak acak atau non-random.
Cara pengambilan sampel secara tidak acak di mana masing-masing anggota tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Ada intervensi tertentu dari penelitian untuk tujuan penelitian dan kebutuhannya. Pengambilan sesaat atau accidental sampling. Pengambilan sampel secara tidak acak yang digunakan dengan tiba-tiba berdasarkan siapa yang ditemui peneliti. Contoh, reporter TV mewawancarai warga yang kebetulan lewat. Kuota sampling. Pengambilan sampel secara tidak acak berdasarkan jumlah yang diinginkan peneliti. Purpose sampling. Pengambilan sampel secara tidak acak yang didasarkan atas tujuan dan pertimbangan tertentu dari penelitian. Snowball sampling atau pengambilan beruntun. Pengambilan sampel yang tidak acak dan dilakukan secara sistem jaringan respon, mulai dari wawancarai satu responden dan seterusnya sampai jumlah sampel terpenuhi. Yang kelima, kita akan membahas tentang variabel statistik kualitatif dan kuantitatif. Variabel adalah karakteristik dari sebuah objek. Nilainya dapat muncul lebih dari sekali untuk sekumpulan data. Dalam statistik, ada dua jenis variabel. Yang pertama, variabel kuantitatif. Kadang-kadang disebut sebagai variabel numerik. Ini adalah variabel yang mewakili kualitas yang dapat diukur. Misalnya contoh variabel kuantitatif meliputi jumlah siswa dalam satu kelas, jumlah kaki persegi dalam sebuah rumah, ukuran populasi kota, usia seorang individu, dan tinggi badan individu. Yang kedua, variabel kualitatif. Kadang-kadang disebut dengan sebagai kategori. Ini adalah variabel yang mengambil nama atau label dalam masuk ke dalam kategori. Misalnya contoh variabel kualitatif meliputi warna mata, misalnya biru, hijau, coklat. Jenis kelamin, misalnya laki-laki, perempuan. Jenis anjing, misalnya lab, bulldog, poodle. Tingkat pendidikannya, misalnya SMA, SMP, gelar sarjana. Status pernikahannya, misalnya menikah, lajang, cerai. Yang keenam, kita akan membahas tingkat pengukuran data. Yang pertama, ukuran normal. Ukuran normal adalah tingkat pengukuran yang paling sederhana. Pada ukuran ini tidak ada asumsi tentang jarak maupun aturan antara kategori-kategori dalam ukuran itu. Dasar penggolongan hanyalah kategori yang tidak tumpang tindih dan tuntas. Angka yang bertunjuk untuk suatu kategori tidak merefleksikan bagaimana kedudukan kategori tersebut terhadap kategori lainnya, tetapi hanyalah sekedar label atau kode. Yang kedua, ukuran ordinal. Tingkat ukuran yang kedua adalah yang memungkinkan peneliti untuk mengurutkan responden dari tingkat paling rendah ke tingkat paling tinggi menurut suatu atribut tertentu. Yang ketiga, ukuran interval. Seperti halnya ukuran ordinal, ukuran interval adalah pengurutan seorang atau objek berdasarkan suatu atribut. Selain itu, ia juga memberikan informasi tentang interval antara satu orang atau objek dengan orang atau objek lainnya. Yang terakhir, ukuran rasio. Ukuran rasio diperoleh apabila selain informasi tentang urutan atau interval antar responden, kita mempunyai informasi tambahan
tentang jumlah absolut atau atribut yang memiliki oleh salah satu dari responden tadi. Jadi, ukuran rasio adalah suatu bentuk interval yang jaraknya tidak dinyatakan sebagai perbedaan nilai atau responden, tetapi antara seorang responden dengan nilai 0 atau absolut. Karena ada titik 0, maka perbandingan rasio dapat ditentukan. Baiklah, sekian dari pembahasan saya kali ini. Kalau ada salah dalam pembahasan video saya mohon maaf. Saya sudahi dengan membaca wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum.